sedikit terkait anggaran yang berupa prodeo. Kalau secara ringkas saja, kalau memang yang dari anggaran alhamdulillah untuk di IPA yang 04 kita tercapai yang memang ada sisa yang dari prodeo sisa yang itu. Kalau yang mengenai anggaran itu memang di awal tahun 2024 kami juga menerima penghargaan Pak dari KPPM terkait bicara mengenai pemenuhan target di penerapan anggaran. Terkait kinerja yang lain itu dilihat dari penilaian dokumen sakit Bapak. Jadi memang ada peningkatan dari sakit yang di 2022 dinilai di 2023 itu 77 nanti 77,11. Kemudian yang dokumen sakit laporan kinerja instansi pemerintah yang kami susun dari hasil kinerja di 2023 itu kita ada peningkatan menjadi 79 Pak. Jadi itu bisa dikatakan bahwa untuk pencapaian target kita memenuhi atau meningkat itu. Mungkin sedikit dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Kami akan menambahkan dari segi kepaniteraan. Jadi target kinerja di tahun 2023 alhamdulillah tercapai semuanya, bahkan naik, sehingga apa yang direncanakan di tahun 2023 tercapai semuanya. Bisa untuk tolak ukur nanti di tolak ukur kami menetapkan target di awal tahun 2024. Terima kasih. Terima kasih. Itu saja barangkali Bapak. Ya, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Hubungannya dengan tadi kinerja dengan hubungan dengan segi. Apakah pembangunan ZI juga memperhatikan pencapaian target kinerja tersebut? Baik. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, justru yang menjadi target itu adalah sebetulnya linear dengan pembangunan zona integritas dari area-area yang ada pada pembangunan zona integritas. Contoh tentang kualitas layanan. Kemudian kualitas layanan ada pengukuran, itu diukur dengan adanya survei. Terakhir survei lab yang dilakukan oleh PA Batam. Kemudian juga ada target capaian berapa jumlah perkara yang diputus dan diselesaikan. Itu juga terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja pegawai. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengukuran kinerja ini adalah penilaiannya linear dengan atau berbanding lurus dengan apa yang diupayakan dalam pembangunan zona integritas. Saya kira itu Bapak. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Saya kira cukup Bapak. Cukup. Cukup Bapak.
cukup Pak, karena memang apa yang ada dalam penilaian sistem akuntabilitas kinerja itu memang sama-sama di indikatornya ada pada area-area yang ada di pembangunan zona integritas. Contoh tadi kualitas layanan, target capaian kinerja, jumlah perkara yang diputus dan diselesaikan itu ada juga di dalam sana. Artinya ini juga menunjukkan bahwa kualitas layanan pengadilan agama Batang yang kami klaim adalah peningkatan, berarti sama dengan nilai LKJIP yang kami dapat pada tahun 2023 dari 77 menjadi 79. Saya kira seperti itu Pak. Ya, kalau cukup berarti kami lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak. Bila pada tahun berjalan ini, tahun 2004 ini, PA Batang belum mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana di awal tahun kemarin. Apa langkah yang dilakukan untuk mencapai target kinerja tersebut? Halo Mas. Belum. Kan yang dari pagi itu kan tadi kan lanjut. Jadi pas istirahat enggak udah. Jadi pas istirahat kan awal kan sorry. Baik. Apakah memungkinkan target 2024 tidak tercapai? Barangkali kalau kami simpulkan pertanyaan seperti itu ya Bapak. Kami pada akhir bulan ini sudah menetapkan SKP triwulan ketiga. Barangkali dari nilai SKP yang sudah tercapai ini, kami hanya tinggal 1 triwulan lagi yang insya Allah kemungkinan untuk tidak mencapai target itu sebetulnya agak berkurang. Yang ada justru kita sebetulnya lebih dari target. Tetapi andaikan pun pada tahun 2024 ini tidak tercapai, kami akan evaluasi di sisi mana. Kalau sisi penyelesaian perkara, saya kira kami sudah melebihi target dari batasan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung untuk penyelesaian perkara itu 2 bulan. Dan tidak, kami selama ini insya Allah hampir 70% mungkin di bawah 1 bulan untuk penyelesaian perkara. Tetapi ada beberapa perkara yang memang tidak bisa diselesaikan secara rigid seperti itu karena melihat perkembangannya. Contoh perkembangan dari jumlah objek perkara. Kemudian kita juga ada ketergantungan dengan pihak lain. Pihak lain itu contoh, kita ada bantuan untuk melakukan desente atau sita eksekusi atau pelaksanaan eksekusi. Kadang-kadang kita agak terhambat dengan bantuan-bantuan seperti itu. Sehingga barangkali langkah utama yang akan kami ambil adalah monitoring dan evaluasi yang mana yang memang benar-benar itu tidak tercapai. Kemudian kami melakukan mitigasi untuk berikutnya supaya capaian semua target yang sudah ditargetkan pada tahun 2024 bisa tercapai. Saya kira seperti itu Bapak. Ada yang menambah? Dari tim ada Pak. Izin Bapak menambahkan jawaban Pak Ketua. Dan izin menanyakan kembali, kalau tidak salah tadi yang ditanyakan Bapak adalah apa langkah-langkah yang akan dilakukan PA Batang apabila nantinya target yang sudah ditargetkan oleh PA
kami langsungkan sudah berlangsung di Pengadilan Agama Batang tahun-tahun sebelumnya. Setiap akhir tahun itu kami ada monitoring evaluasi seluruh pekerjaan pada akhir tahun. Selain bulanan, triwulan juga semesteran, di akhir tahun itu ada kilas balik seluruh evaluasi pekerjaan kita. Kemudian kita biasanya dari unsur pimpinan dan hakim juga seluruh ASN itu dikumpulkan, dievaluasi, kemudian untuk bahan mereview IKU, PK, perjanjian kinerja, rencana kinerja, juga rencana aksi yang selanjutnya akan diterapkan untuk tahun berikutnya. Dan biasanya kalau misalnya standar yang sudah ditetapkan tahun ini itu ternyata kurang sesuai, maka kita akan menggunakan standar yang tercapai tahun 2024 ini untuk melakukan mentargetkan mengukur kinerja kita untuk tahun berikutnya. Barangkali dari teman yang lain untuk mau menambahkan. Terima kasih Bapak. Saya kira seperti itu Bapak. Iya. Jadi tinggal ada monitoring evaluasi. Oke. Baik. Lanjut ke pertanyaan ini, pertanyaan pertanyaan terakhir. Nanti coba tolong cermati dan disikap, direspon dan disikap untuk ke depan. Bagaimana PA Batang dapat mengukur pencapaian pembangunan zona integritas guna menuju WBK, dan bagaimana PA Batang meyakinkan dan mengumpulkan bahwa PA Batang layak menyandang predikat WBK. Baik, terima kasih Pak. Bagaimana cara mengukur keberhasilan pembangunan zona integritas pada Pengadilan Agama Batang? Saya pada tahun 2022 ketika memasuki Pengadilan Agama Batang, di sini masih banyak berkeliaran calon. Percalonan terjadi di lingkungan Pengadilan Agama Batang. Pada tahun 2024 ini tidak ada sama sekali yang terindikasi maupun terlihat secara nyata adanya percalonan di Pengadilan Agama Batang. Itu yang pertama. Yang kedua, mindset teman-teman di bagian pelayanan, baik di bagian gerbang maupun di pelayanan terpadu satu pintu atau pelayanan produk jauh lebih meningkat ketika saya baru pertama kesini pada awal tahun 2022. Demikian juga tahun-tahun sebelumnya menurut informasi dari teman-teman yang sudah ada lama di Pengadilan Agama Batang. Kemudian yang ketiga adalah perubahan kultur set yang terjadi di Pengadilan Agama Batang. Dulu ketika saya masuk ke Pengadilan Agama Batang, ketika ada satu kegiatan itu, susahnya mengumpulkan pegawai Pengadilan Agama Batang itu luar biasa. Tetapi pada tahun 2024, hanya dengan notifikasi pemberitahuan di WhatsApp, kumpul jam sekian, kita ada acara ini, semuanya responsif. Ini artinya berarti adanya perubahan kultur set, mindset dan budaya kerja yang luar biasa yang terjadi di Pengadilan Agama Batang. Sehingga kalau urusan masalah korupsi, kolusi, nepotisme, saya berani menjamin bahwa tidak ada itu hal-hal yang memang terjadi di Pengadilan Agama Batang. Saya secara diam-diam mengamati teman-teman jurusita pengganti yang sangat rentan dengan kontak dengan para pihak. Alhamdulillah, berdasarkan hasil informasi dan hasil pengamatan, tidak ada yang namanya kolusi, tidak ada yang namanya pemberian tips, bahkan mereka mengutamakan kejujuran dalam pelaksanaan kegiatan.
Sehingga saya merasa bahwa mendapatkan predikat atau tidak mendapatkan predikat PBK bagi Pengadilan Agama Batam, saya sudah merasa bahwa perubahan kultur set, mindset, dan budaya kerja yang luar biasa di Pengadilan Agama Batam itu jauh lebih besar daripada hanya sekedar penghargaan. Tetapi terlepas dari itu, sebagaimana tadi disampaikan, bahwa untuk mengukur sebuah kinerja adalah harus ada evidence. Oleh karenanya, pembuktian dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dengan memberikan predikat PBK ke Pengadilan Agama Batam adalah semangat, pemberi semangat yang luar biasa buat Pengadilan Agama Batam untuk tetap mempertahankan kondisi. Saya kira begitu. Baik, terima kasih. Berarti dari saya mungkin cukup. Tadi yang terkait inovasi itu tadi sudah jelas. Sekali lagi mungkin harapan kami tim evaluator, saya dan Bang John di sini berharap mungkin sama juga dengan pengadilan yang tadi sebelumnya dievaluasi, berharap kepada satuan kerja dan benar juga arahan dari pimpinan bahwa sebagaimana kemarin Pak Ses Bawas itu menyampaikan bahwa sertifikat predikat WBK nanti bukanlah tujuan, tapi Bapak mengimplementasikan pembangunan zona integritas dengan terus berintegritas, dengan terus berinovasi, karena itu nilai yang sangat-sangat berguna untuk lembaga itu. Sehingga itulah tujuan kita. Persoalan predikat nanti kami tim evaluator nanti akan menyerahkan ke pimpinan karena tentunya dari hasil informasi tadi yang sudah dikumpulkan dari Bapak Ibu. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti melanjutkan dengan apa lagi? Terima kasih Pak Yusuf. Demikian sesuai. Sebelum penutup, Pak Ketua, kami persilakan untuk melakukan closing statement. Baik Bapak dan tim penilai internal dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Pertama, terima kasih yang sebesar-besarnya kami keluarga besar Pengadilan Agama Batam telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan presentasi tentang progres pembangunan zona integritas yang ada di Pengadilan Agama Batam ini. Ini adalah suatu kehormatan untuk menyampaikan bahwa begini kondisi yang ada di Pengadilan Agama Batam sampai tahap sekarang ini. Yang kedua, Pengadilan Agama Batam. Menurut pendapat kami di Pengadilan Agama Batam, bahwa kami telah menjawab isu strategis tentang layanan sederhana, cepat, biaya ringan, dan membahagiakan. Birokrasi yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, dan gratifikasi, serta peningkatan kualitas layanan publik dengan mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien. Saya kira seperti itu. Mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ketua. Demikian sesi tanya jawab kita yang sebelumnya telah dilakukan presentasi oleh Bapak Ketua. Kami sebagai pelaksana, sebagai evaluator tidak luput dari kesalahan Pak, terutama dari ucapan kami. Apabila ada ucapan yang tidak berkenan, tolong dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya Pak Ketua. Apa yang kami tanyakan tadi Pak Ketua tidak terlepas daripada memang sudah baku pertanyaannya Pak. Ini kalau kami hitung ada 7 poin yang dibagi menjadi sub Pak. Nah, jadi itu kalau dibilang itu pertanyaan wajib
Pak Ketua. Siap. Jadi kadang kami pun ingin mencari pertanyaan yang lain daripada itu, susah waktunya Pak Ketua. Siap. Jadi memang kalau dibilang 90 menit ini sedikit ya Pak Ketua ya. Oke. Ya, mungkin tahun-tahun sebelumnya hanya 30 menit ya, atau 15 menit untuk presentasi. Tapi bagaimanapun juga kami tim evaluator sangat-sangat berterima kasih atas persiapan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Batang. Itu kalau nggak salah itu spanduknya dibuat siapa nih, Pak Sekretaris apa Bu Panitra ini? Panitra ini. Pak Sekretaris ya. Iya. Terus mungkin teman-teman di sana nyiapin bunga-bunganya ini, susunannya bagus Bagian bukan Pak Ketua. Tapi ya kalau bisa tim IT agak di zoom out dulu, masih bisa nggak di zoom out itu? Saya mau lihat layar yang lebih lebar lagi. Nah, kan kelihatan itu bunga di Pak Ketua. Oke, apapun nanti hasilnya Pak Ketua, satu yang ingin kami sampaikan, apa yang disampaikan oleh Pak Ketua selaku pimpinan, nanti tolong ketika akan dilakukan verifikasi lapangan Pak, tetap apa yang disampaikan itu wajib ada Pak hukumnya. Nah, kayak tadi sampaikan inovasi-inovasi itu wajib ada Pak. Kenapa kami sampaikan wajib ada? Karena apa